Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu wa 'azza junudahu, wa hazamal ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kamahma yaku min syai'il wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang nampak cerah, dengan suasana yang begitu sangat indah, bergemuruh, pekik takbir dilantungkan di semenanjung harapan kita yang penuh dengan kemegahan. Khatib berwasiat khusus kepada dirinya dan umumnya kepada segenap jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Mari kita jadikan momentum rutinitas ibadah yang kita laksanakan hanya setahun sekali ini. Tidak ada kegiatan salat Idul Fitri yang dilaksanakan secara berjamaah terkecuali di tanggal 1 Syawal ini. Kita jadikan momentum ini sebagai introspeksi, barometer, tolak ukur bagi diri kita sejauh mana progres peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh, 30 hari kita di tempat dan kita berjuang melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah di bulan Ramadan. Terutama adalah kita melaksanakan puasa, yakni syam. Orientasinya tentu sebagaimana kita tahu, la'allakum tattaqun, terbentuk, terpatri di dalam diri dan jiwa kita pribadi yang takut kepada Allah, pribadi yang takwa hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di penghujung akhir Ramadan kita menginjak di awal bulan yang baru, yakni tanggal 1 Syawal, kita berharap bisa mengatakan minal aidina wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang memang kembali dalam arti apa? Kembali dalam kesucian, kembali fitrah, kayaumi waladathum ummuhum, seperti halnya hari di mana kita pertama kali dilahirkan tanpa membawa dosa apapun. Itu yang kita harapkan pada kesempatan kali ini. Sehingga ketika memang kita termasuk ke dalam kategori minal aidina wal faizin, orang yang kembali dan orang yang memperoleh kemenangan, berbahagialah bagi mereka yang memang terkategori minal faizin, yang mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, dicap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pokok permasalahan, yang jadi pertanyaan, apakah kita memang masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan minal faizin? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, bahwasanya Allah memberikan kegembiraan, yubasyiruhum rabbuhum, Tuhan kita sekalian, Allah sang pencipta alam semesta, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada kita. Dengan apa? Birahmatin minhu, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya, waridwanin, dan tentu dengan keridhaan Allah. Ketika rahmat Allah telah diturunkan, ketika kasih sayang Allah telah dicucurkan, dan tentu disertai dengan keridhaan, maka tentu final destination, tujuan akhir yang Allah akan tempatkan adalah wajannatin, surga yang tentu tempat kembalinya, lahum fiha na'imun muqim, yang kenikmatan tiada tara, kenikmatan yang abadi, kekal selama-lamanya. Tapi kembali lagi, apakah kita masuk ke dalam golongan minal faizin, orang yang memperoleh kemenangan? Kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 20 tadi, bahwa setidaknya ada 3 golongan orang, karakteristik orang yang akan memperoleh betul-betul kemenangan sejati, sehingga kita bisa mengatakan dengan di dalam lubuk hati yang paling dalam, minal aidina wal faizin, kita adalah termasuk golongan orang yang memang kembali fitrah dan memperoleh kesuksesan dan kemenangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Alladzina amanu. Tentu tertancap karakteristik iman di dalam dada kita, sehingga apa yang terjadi? Allah instruksikan kepada mereka yang memang di dalam dadanya memiliki iman yang betul-betul iman sebenarnya. Bahkan kata baginda Rasul, bahwasanya al-imanu uryanun, iman itu masih telanjang. Bagaimana cara supaya membungkus ketelanjangan yang ada dalam diri kita? Iman yang kita ini masih telanjang supaya tercover, yakni walibasuhut taqwa, pakaiannya adalah takwa. Maka dengan puasa ini, puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari penuh, berbahagialah bagi jemaah sekalian yang memang bisa menamatkan puasa dari awal sampai akhir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kekuatan bisa menamatkan puasa 30 hari full, sehingga terbentuk di dalam diri kita yakni karakteristik takwa, sehingga sempurnalah
iman kita yang masih telanjang, terbungkus rapi, terbungkus penuh, full, tercover oleh karakteristik takwa. Akibat daripada kita melaksanakan puasa yang orientasinya adalah la'allakum tattaqun. Pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita memperoleh kategori minal faizin, orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala di momentum lebaran Idul Fitri 2025 ini, yakni walladzina hajaru, kita pandai berhijrah, migrasi, berpindah. Mungkin zaman dulu yang dikatakan hijrah ini adalah berpindah dari Mekah menuju Madinah. Allah janjikan bagi mereka, para sahabat yang memang mengikuti hijrah bersama baginda Rasulullah akibat intimidasi dan pengusiran daripada kafir Quraisy Mekah, sehingga Allah instruksikan, wahai Muhammad, berhijrahlah engkau beserta para sahabat pengikutmu, pindah dari Mekah menuju ke Madinah, yang disambut baik oleh suku Khazraj dan suku Aus, yang akhirnya menjadi sahabat Ansar. Orang-orang Mekah disebutnya sahabat Muhajirin. Tapi dalam momentum kondisi sekarang ini, tentu bukan itulah yang dimaksud hijrah. Kita melaksanakan puasa tentu adalah untuk merenov, merehab, dan memperbaiki diri kita. Agar apa? Teringat satu filosofi apa yang menjadi fenomena puasanya ulat dan ular, di mana ulat awal namanya adalah ulat, karakteristiknya ya karakteristik ulat, makanannya makanan ulat, menjijikan. Dan tabiat karakteristiknya ya karakteristik ulat, senantiasa selalu merusak dedaunan tumbuhan yang memang tumbuh di sekitar kita. Tapi apa yang terjadi ketika ulat melakukan metamorfosis, melakukan puasa? Berubahlah ulat itu menjadi kepompong, sehingga setelah menjadi kepompong, apa yang terjadi? Ulat tersebut menjadi kupu-kupu. Dan inilah perubahan yang kita harapkan ketika kita melaksanakan puasa full selama 30 hari penuh. Perubahan inilah yang awalnya sikap kita, karakteristik kita, akhlak kita seperti ulat, bisa berubah karakteristik kita, akhlak kita, attitude kita seperti halnya kupu-kupu. Ketika ulat sudah menjadi kupu-kupu, namanya sudah berganti, makanannya sudah berganti. Dulu makanannya menjijikan, sekarang makanannya adalah serbuk-serbuk yang indah yang ada di dalam tetamanan bunga. Bahkan kadang-kadang madu yang menjadi serapannya. Kemudian karakteristiknya juga, kupu-kupu itu sangat berbeda jauh dengan apa itu yang namanya dengan ulat. Jangan sampai terjadi puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan full puasa, iya puasa kita, bersyukur kita bisa puasa dibandingkan orang-orang yang kita lihat fenomena di jalanan penuh tanpa aib, tanpa rasa malu. Mereka berbuka begitu saja, padahal ini adalah momentum bulan Ramadan, tanpa ada aib, tanpa ada malu, berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Kita puasa, jangan sampai puasanya seperti puasa ular, di mana ular ketika memang mereka melakukan puasa berganti kulit, nama awalnya menjadi ular, setelah puasa pun menjadi ular kembali. Makanannya pertama makanan ular, setelah berpuasa mereka tetap makannya seperti makanan ular. Dan yang paling heboh dahsyat, ketika memang selesai puasa, karakteristiknya yang awalnya ular tetap akhlaknya seperti akhlak ular. Ini yang harus jadi renungan bagi kita. Momentum Ramadan berakhir, kita diawali dengan bulan Syawal, momentum Idul Fitri, Lebaran. Di Lebaran bulan Syawal ini kita jadikan momentum hijrah.
berpindah. Kita sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan full. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan bisa merubah karakteristik, akhlak dan attitude kita kelak di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang mudah-mudahan kita terkategori minal faizin, orang yang sukses dan berhasil, orang yang memperoleh kemenangan, adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, menolong agama Allah dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Di zaman Rasul teringat dalam satu sejarah, kita bisa lihat di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana baginda Rasulullah SAW terjadi peperangan pertama di dalam Islam, yakni perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan tahun pertama Allah syariatkan puasa. Dan momentum perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada bulan puasa. Sahabat puasa, tapi terjadi peperangan. Berapa jumlah banyak sahabat saat itu? Rasulullah beserta para sahabatnya di dalam peperangan Badar ini cuma 313 pasukan. Tidak banyak. Tetapi menghadapi kafir kaum Quraisy yang jumlahnya lebih daripada 1000. Apa yang terjadi? Allah menurunkan bala tentara yang memang tidak terlihat oleh kasat mata, sehingga peperangan yang begitu besar, dahsyat, berkecamuk dimenangkan oleh umat Islam yang jumlahnya hanya 313 menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih. Bahkan dikenal dengan kematian Abu Jahal, sang pengacak-ngacak Islam. Abu Jahal tewas terbunuh, bahkan dibunuh oleh sahabat Rasul di momentum perang Badar ini. Dengan kemenangan gemilang, kemenangan yang besar, Rasulullah beserta para sahabat cuma 14 yang mati syahid di perang Badar tersebut. Ketika menuju ke Madinah pulang, kata baginda Rasul dikatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita kali ini nahnu narji minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Timbul satu pertanyaan dari para sahabat, ini kita sudah perang begitu dahsyat, luar biasa, tapi kata baginda Rasul ini perang dikatakan perang kecil. Sehingga para sahabat instruksi bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, gerangan adakah perang yang lebih besar daripada perang ini, perang Badar? Dijawab oleh baginda Rasul, ada. Apa itu? Yakni perang jihad melawan hawa nafsu yang kita miliki. Walhasil, kategori yang ketiga supaya kita memperoleh minal faizin adalah bagaimana kita bisa berjuang, berjihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Momentum Ramadan, momentum yang penuh dengan kesabaran, momentum training yang penuh dengan latihan adalah aplikasi, implementasi dan eksekusinya adalah pasca Ramadan, di mana kita terus berjuang melawan hawa nafsu, segala keinginan syahwat duniawi kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita jaga, sebab kita memang diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita prioritaskan adalah negeri akhirat. Apapun yang kita lakukan, aktivitas kita kerja, kita beraktivitas apapun, diniatkan adalah untuk kemuliaan agama, untuk kepentingan akhirat.
kita bekerja mencari nafkah, kasih kepada istri, kasih biaya pendidikan, itu semuanya kalau kita niatkan untuk akhirat, walaupun pekerjaan adalah dunia, semuanya jadi akhirat. Walhasil, 3 kategori orang yang beriman dan mampu berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka, itulah sejatinya yang mendapatkan a'zamu darajatan indallah, derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan itulah sejatinya wa ulaika humul faizun, yang memang sebetulnya yang memperoleh kemenangan. Terakhir, mudah-mudahan di momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, kita berharap dan bermunajat kepada Allah, apa yang menjadi aktivitas kita selama bulan puasa penuh, mulai dari sholat, puasa, zakat, taraweh, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan imbas kepada kita pasca Ramadan. Terus dijaga aktivitas kita, Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma khtim Ramadan lana wa lakum bil qabul waj'al siyamana wa siyamakum wasilatan lit-tuhur waj'al qiyamana wa qiyamakum takfiran lidh-dhunubi tulad duhur. Allahumma tsabbit hubbana wa hubbakum li sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ahli baitihi ahli sidqi wat tuhur. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Wa kullu 'amin wa antum bi khair. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu